Ku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Shalom, jumpa kembali dengan Antonius Berbagi Pandangan, channel Berbagi Inspirasi. Jumpa kembali kawan-kawan. Di video kita kali ini kita akan membahas atau kita akan mendiskusikan Kejadian 8 ya, dengan judul perikop yaitu air bah surut. Ya, ini sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang mana kita akan membahas kitab Kejadian gitu ya sampai dengan tuntas. Tibalah di Kejadian 8 yaitu air bah surut. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang turunnya air bah ya, dimana itu juga adalah sebuah tipologi ya, airnya sendiri adalah tipologi daripada pembaptisan, bahtera adalah tipologi daripada gereja. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan pembelajaran membedah kitab suci, daripada kita coba ngulik-ngulik kitab orang lain. Akan lebih baik kawan-kawan kita mengulik tentang kitab suci kita sendiri sebagai bentuk dari kecintaan kita pada ajaran Yesus Kristus. Oke, pada siang hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar hikmat dari Allah itu bisa tercurah kepada kita, supaya kita semakin memahami isi daripada kitab suci, yang tentunya memang tidak mudah ya, namun coba kita sama-sama belajar dan meminta terang daripada Allah sendiri. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah Roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan berkat Dialah kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami ingin mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Dulu Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu kami kini mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman sekalian, nah, link StreamYard sudah saya bagikan kepada yang tertentu ya. Bagi kalian yang ingin bergabung ya, silahkan di WA saja ke Antonius ya di nomor ini. Nah, bagi kalian yang nanti ingin bergabung untuk ikut diskusi gitu ya, cuman memang waktunya ini ya tertentu gitu ya, selonggarnya saya begitu. Jadi siapapun yang mau ikut bergabung atau mau bertanya sekalipun ya, kalian bisa tulis di kolom komentar begitu ya, nanti pertanyaan itu akan kita jawab ya kalau ada pertanyaan. Oke. Di sini sudah ada Pak Kadal Mesir. Selamat siang. Jumpa kembali dengan Pak Kadal Mesir. Gimana kabarnya, sehat Pak Kadal? Amin, puji Tuhan Kang. Terima kasih salamnya, salam balik untuk Anda dan untuk seluruh teman-teman Katolik ya. Kita sampaikan selamat Natal dan selamat tahun baru. Semoga keimanan kalian semakin bertumbuh dan jangan lupakan perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Carilah dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Yang dimaksud ialah carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini bisa diumpamakan sebagai firman. Kita harus mempelajari kitab kita masing-masing dengan seksama. Karena dengan mempelajari kitab suci, di situ banyak-banyak contoh yang baik dan yang buruk. Mana yang harus kita laksanakan, mana yang tidak boleh kita laksanakan. Dengan demikian mempelajari kitab suci dan mengerti maknanya, maka akan membawa kita ke dalam suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tinggal menunggu berkatnya. Semuanya akan diberikan. Tapi dengan catatan, nah, kalau hidup kita benar, bagaimana hidup kita bisa benar kalau kita tidak paham kitab suci kita sendiri. Betul sekali. Iya, kalau daripada kita ngurusin kitabnya orang kan lebih baik kita ngurus baca atau pelajari kitab kita sendiri ya Om ya. Dan itu juga sangat kaya begitu ya akan informasi, nilai pembelajaran, nilai rohani, nilai teologis dan sebagainya lah ya. Sangat benar. Ini aja udah pusing. Sedangkan pengalaman hidup kita seminggu aja sudah memberikan cerita yang begitu membagongkan. Benar-benar Om. Setuju saya. Jadi ngapain musik kitab orang lain, lebih baik kita pelajari iman kita sendiri yang juga tidak kalah kaya begitu ya. Untuk kita dapatkan makna rohaninya. Oke, selamat datang Bro Katsu. Jumpa kembali nih. Sekarang kita di selamat Natal dan Tahun Baru ya Bro. Ya, selamat Natal dan Tahun Baru juga Bang. Juga untuk pemirsa semua. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Semoga tetap semangat mengembangkan iman kekatolikan kita di tahun yang baru ini ya. Iman tuh nggak pernah habis dipelajari begitu. Bener, gue ngerasa ya mulai bahas kitab suci ini sedikit demi sedikit ada hal-hal yang gue rasa sih baru ya. Terutama karena gue baru mau memperdalam gitu tentang kitab suci. Baru gue buka ini beneran. Jarang-jarang biasanya ayat-ayat tertentu aja. Ya memang. Kalau dibilang masih kayak ada hal baru gitu ya. Karena sementara kita bicara ini aja, bukan tidak mungkin kalangan para ahli di Institut Kitab Suci Internasional gitu yang mereka masih belajar, itu sedang mengajukan pola-pola penafsiran yang baru. Itu kontekstual karena kan
namanya studi kitab suci dalam tahapan tertentu nanti, apalagi kalau yang sudah S3 yang mau ambil profesor ya, itu kan mereka mesti disertasi gitu. Nah, umumnya di tingkatan disertasi itu yang mereka ajukan itu penafsiran baru terhadap suatu ayat kalau dalam konteks studi kitab suci. Gitu loh. Contoh yang pernah diajukan baru itu salah satu yang agak katakan viral ya, sempat mencengangkan, itu punyanya Scott Hahn. Contohnya tafsir Lembah Armageddon, pertempuran Lembah Armageddon itu pernah dibahas oleh Scott Hahn. Pola tafsir dia yang baru, pertempuran itu menggambarkan pertempuran kita dalam liturgi. Contoh, kenapa dikatakan dalam liturgi? Karena pertempuran bagaimana kita memusatkan perhatian kita, itulah pertempuran akhir zaman. Jadi kita mau mengarahkan seluruh kehendak, akal budi, dan kehendak kita pada Tuhan, pada perayaan misa. Maka itu mewakili pertempuran akhir di Lembah Armageddon yang nanti pemenuhannya tentu menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, itu ya dan amin. Tapi bahwa gereja sudah mulai mengalami, itu dialami dalam liturgi. Contoh, itu kan sebelum masa Scott Hahn, tidak ada yang mengeluarkan tafsir ini. Silakan dicek, di kalangan Bapak Gereja pun tidak ada yang mengeluarkan ini, gitu. Bisa dibilang itu hal baru kan ini baru, bro. Baru gitu. Nah, gitu. Kalau dibilang baru kan baru, bro. Tapi dia tidak keluar dari konteks magisterialnya. Yang harus kita perhatikan, dia nggak keluar dari konteks magisterial selalu. Nah, kalau ada nggak sih bro ciri misalkan sebuah tafsiran itu dikatakan dia itu keluar dari sisi magisterial, itu kayak gimana sih ciri-cirinya? Ada nggak kira-kira yang bro tahu? Kalau ciri-ciri pasti memang kita dari CDF itu tidak mengeluarkan literasi khusus atau katakan ini sudah keluar atau tidak, tapi biasanya hal-hal desertasi, tesis S2 itu kalau yang berlaku di kalangan Roma Katolik khususnya, itu nanti akan diajukan kepada si CDF itu loh. CDF itu kan kakinya ada 2 selalu kan. Nah, nanti yang melakukan pengujian itu mereka ini. Apakah tafsir ini akan boleh berlaku atau tidak. Nah, kalau dalam konteksnya ke Scott Hahn, ini nanti berlaku karena buku dia di imprimatur. Oke. Begitu. Jadi yang melakukan pengujian nanti tetap kalangan magisteriumnya sendiri, maksud saya. Jadi katakan kita berdua nih ya, awam kan ya, kita ambil S2 teologi, katakan kita punya rezeki lebih, kita berangkat ke Roma gitu, daftar di Urbania, studi kan kita. Nah nanti tesis kita, disertasi kita, karena dosen-dosennya ini biasanya ada orang yang udah terlibat di CDF. Jadi apa yang kita tulis nanti akan langsung terkonek. Ini masih misalkan dosen pembimbingnya Monsinyur siapa atau dosen siapa. Jangan lupa ya, ada suster loh. Kalau di CDF ada suster. Wanita diakui. Gitu. Ini kesetaraan gender ya. Jadi jangan ada tuduhan lagi bahwa Roma Katolik kayak menomorduakan perempuan. Enggak. Kalau di tataran itu ada susternya. Nah, misalkan dosen pembimbingnya Katsu, suster. Dosen pembimbingnya Bang Anton, pastor siapa, katakan pastor A, saya suster B gitu ya. Nah nanti kan ini dosen kita nih orang dari CDF ini akan komunikasi. Ini mahasiswa aku ngajuin tafsir kayak gini, gimana ya? Bagus nggak ya kita bahas? Kalau sekiranya menarik, mereka akan bahas di kalangan internal CDF. Termasuk nanti kalau ada kalangan, katakan kalangan yang dari keahlian khusus, itu di kaki CDF yang di paling bawahnya. Bukan yang di struktur utama maksud saya ya. Jadi CDF ada struktur utama, ada struktur kaki. Nah itu ada nanti ada bidang-bidang ada bidang-bidang keahlian khusus bro. Jadi misalkan ada poin, misalkan LGBTQ. Ini kan kalau secara dogmatis, secara nilai keimanan, secara nilai moral udah harga mati lah, nggak bisa. Nggak bisa. Mau dibagaimanakan pun dari ayat kitab suci, dari teologi Bapak Gereja, dari teologi dogma, udah semua harga mati. No. Tapi kan nanti di kaki bawah tuh ada kalangan ahli dari psikologi. Bagaimana pendekatan pendampingan pastoral. Contoh, maka nanti keluar kayak yang udah pernah saya bahas kemarin.
Iya. Humanae Vitae dikeluarin. Nah, ini untuk menuntun. Jadi ketika berpastoral tetap nilai imannya dipegang, tapi di sisi pastoralnya itu tinjauan dari kalangan keahlian khusus tadi. Contohnya psikologi kalau dalam konteks LGBT yang paling banyak dipakai. Untuk pendekatan personalnya lah ya, istilahnya kan Ya. untuk menuntun orang minimal kan harus ada trust building dulu ya gitu. Iya, kan kita sekarang konteksnya gereja nggak bisa menutup diri terhadap tantangan zaman ya. Maksud saya, gereja itu kan dibentuk oleh Tuhan Yesus untuk menjala. Kalau mau pakai bahasanya ketika itu, kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, bagaimana gereja mau menjala manusia ketika tadi latar belakang teologi dogmatis nggak bisa menerima? Ini kan ada satu gap, ada satu jarak, katakan ada jarak. Ya kan? Jarak dari keilmuan teologi dengan mendekati manusia. Contohnya dalam konteks LGBT, makanya saya pakai. Karena apa? Nanti kalau kita mau merenungkan, ketika Tuhan kita Yesus hidup pun, terhadap wanita berzina, dia tidak memvonis. Maka gereja juga tidak mau memvonis, tapi bagaimana menjembatani. Jadi, memang di tataran atas, itu kita mesti mengerti ya, agar kita tidak hanya terlibat dalam debat mengenai struktur hierarkis. Karena gereja Katolik Roma tidak mau menghadirkan diri sebagai kelompok eksklusif yang tidak terbuka untuk umat kan. Iya. Kalau kita hanya sibuk dengan yang urusan dogmatis, hierarkis, nanti kesannya ke publik kita itu kelompok elit yang punya jarak jauh tadi. Karena di satu sisi nilai-nilai kehidupan Kristen, terutama kalau kita melihat figur-figur sentral kita seperti Paus Emeritus yang baru saja wafat, itu kan terikat, dia punya 3 kaul. Oke lah, secara ini kalangan tataran klerus, biarawan-biarawati, ya menjaga. Tapi bagaimana dengan umat yang hidup di tengah tantangan zaman? Kan mereka tidak bisa dipaksakan menjalankan 3 nasihat Injil ini juga. Tapi bahwa nilai-nilai Injil ini bisa merasuk, nah itulah perlu pendekatan personal tadi. Agar umat belajar mau memahami realitas nilai-nilai Kristiani, bagaimana diaplikasikan dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari, dalam panggilan khususnya mereka sebagai awam. Itulah kenapa Vatikan kedua pun mengeluarkan kerasulan awam. Gitu. Jadi hal-hal baru diadopsi ya, bukan harap dibedakan kan langsung ada yang bilang diterima. Tidak, kalau gereja Katolik kata-katanya diadopsi. Kalau diadopsi itu maksudnya yang sesuai diambil, yang enggak dibuang. Itu adopsi. Ya, jadi ada proses penyaringan dulu lah ya. Iya, begitu. Kita akan mulai dengan pembacaan dulu ya Om Dan. Ini dia. Kejadian 8 ya ayat 1 sampai dengan 22. Air bah surut. Nah, ini sebagai kelanjutan dari kisah tentang Nuh ya. Demikianlah firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan semakin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 semakin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi.
Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawa sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, pada bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semua itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semua yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang telah ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, ini kita diskusi tentang Kejadian 8 ini menarik ya Om ya, di mana setelah air bah itu bahtera Nuh itu terombang-ambing ya di atas air begitu kan, dan luar biasa ya, semua hal yang jahat sudah dilenyapkan oleh Allah, dan bisa jadi disinilah awal mula ya, istilahnya penciptaan baru lah ya, atau kehidupan yang baru gitu ya Om ya. Ya, ini bisa dibawa ke ibarat situ gitu loh. Ibarat penciptaan yang baru. Ibarat penciptaan baru, di mana di situ kan segala kejahatan kan dilenyapkan. Gitu. Lah bahtera ini tafsir yang mendekati bisa diibaratkan dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu tarafnya tidak menentu, kita terombang-ambingkan dengan kasus seperti itu kan. Iya. Kalau ini nanti kita mempunyai kepastian setelah kedatangan Mesias. Kalau kita lihat ya perjalanannya, air bah menurut kitab buku yang saya bacakan kemarin itu terjadi tahun 5600 gitu ya. Tadi di kejadian berapa itu kan ya, itu kan ditulis setelah genap 600 tahun surutlah air bah itu kan. Ya, 600 tahun. Kita lihat ratusan ini adalah bilangan kegenapan akan janji Allah gitu loh. Seperti perjalanan Yesus dari kelahirannya sampai penginjilannya sampai akhirnya kegenapannya pada apa? Hari Pentakosta. Oke. Bilangan puluhan ini dalam Ibrani adalah kesempurnaan.
Hmm. Maka dalam diri Yesus itulah janji kesempurnaan Allah kepada kita. Ya. Begitu ya Om ya. Jadi angka yang disebutkan di dalam kejadian 8 ini juga ada suatu makna simbolik tertentu ya Om ya. Begitu. Jadi nanti akan digenapi gitu ya pada saat kedatangan Mesias begitu ya. Oh iya, kalau dia tidak memberikan informasi seperti ini, angka 7, kenapa disebutkan 7? Kita ingat angka apa itu? Itu angka keramat itu. Ya, Angka kesempurnaan itu ya. Kalau dalam perspektif budaya Yahudi mungkin gitu ya Om ya. ya, angka kesempurnaan gitu. Maka kesempurnaan ini masih dijanjikan. Tapi pada suatu saatnya nanti akan dipenuhi. Gitu. Bilangan 10 ini sudah artinya tak terhingga, bilangan yang tak terhingga. Bukan dalam arti harafiah 10 begitu ya Om ya, tetapi merujuk kepada sesuatu yang tidak terbatas begitu ya Om ya. Iya, sesuatu yang tidak terbatas. Ya. Begitu. Ingat itu janjinya Yesus itu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, jadikanlah mereka muridku. Oke. Nah, coba kita bedah satu-satu ya Om ya. Mungkin ada sesuatu yang tadi sudah disebutkan, yang tadi angka 7 ya, dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu. Terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Nah, ini pegunungan Ararat nih kalau saya nggak salah itu ada di sekitaran daerah Turki sana ya Om ya. Ya, betul. Asia kecil. Di Asia kecil. Kemudian terkena banjir, kapalnya kandasnya sampai ke Turki. Nah, ini membuktikan bahwa keselamatan itu nantinya untuk seluruh dunia. Ayo, mana yang mau dibahas? Nah, ini. Bentar ya. Oke, yang tadi Ararat ya. Berarti pegunungan Ararat ini maksud Om Dal tadi tipologi yang tadinya keselamatan itu hanya untuk satu bangsa gitu ya, yang dalam hal ini adalah Israel, akhirnya dengan bersandar di pegunungan Ararat lah ya kalau boleh bilang, itu menjadi tipologi bahwa nanti keselamatan itu untuk seluruh bangsa begitu ya Om ya, seperti itu. Iya. Oke. Gitu loh. Itu ingat perkataan Yesus gitu. Tentang roti itu, rempah-rempah roti itu dengan perempuan Syro-Fenisia, tidak layak seorang tuan memberikan roti kepada anjing. Gitu. Ya. Ya Tuhan, tapi anjing makan rempah-rempah roti dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Gitu. Iya. Ini tapi nanti aja dibedah di perjanjian baru. Oke, sampai siap. 5 ayat ini saya kira sih nggak ada masalah ya, udah. Nggak ada masalah. Itu kan cuman budaya zaman dulu yang teknologinya belum canggih kan. Bumi kan tergenang dengan air. Nah, untuk mengetahui surut tidaknya, ya cara tradisionalnya seperti itu. Gitu. Untuk lama juga mengetahui. Ya. Mulai dari banjir Nuh itu 40 hari 40 malam gitu kan, terombang-ambing kan ya. Terus sampai keringnya, dan ini gini Om, saya tadi juga sempat nonton ya videonya Pak Bambang Nursena begitu, bahwa kejadian air bah itu dialami oleh semua seluruh dunia lah kira-kira gitu, bahkan sampai catatan daripada Epic Gilgamesh gitu ya, tadi sempat dibahas sama Pak Bambang gitu waktu pas aku nonton. Epic Gilgamesh juga mencatat gitu Om, bahwa ada ya, memang sudut pandangnya berbeda ya. Kalau Epic Gilgamesh kan oleh politeisme, sedangkan kitab suci atau Alkitab ini kan berdasarkan sudut pandang monoteisme begitu ya, monoteistik lah gitu. Ternyata ada kesamaan gitu Om kejadiannya ya, antara kitab suci dengan
catatannya Epic Gilgamesh gitu loh, di mana bumi itu pernah dihabiskan dengan yang namanya air bah itu ya, terus sampai agak lama gitu ya surutnya, dan akhirnya dan ada satu orang yang pilih gitu ya di situ. Kalau di versi kita kan Nuh begitu ya. Kalau Epic Gilgamesh saya lupa namanya, tapi ada satu orang juga gitu disuruh buat bahtera juga. Seperti itu. Ada kemiripan ya ternyata ya. Ya, itu apa ya? Kalau menurut saya bukan kemiripan kan, gitu. Tapi Alkitab ini menginspirasi dari orang-orang yang mau membangkitkan sebuah keyakinan baru dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah gitu. Dan kejadian air bah ini kan kejadian apa ya? Yang tidak bisa dilupakan, sejarah terbesar itu kejadian air bah. Seluruh kejahatan di dunia ini dihapuskan gitu. Kalau perspektif mereka kan oleh si Enlil ya, dewa Enlil. Kalau di kita kan Allah itu tidak pernah tua. Kalau di sana itu dewanya mereka tuh sudah tua gitu ya, saking udah tua. Terus karena di dunia manusia tuh pada petakilan gitu ya Om ya, sampai terbangun, udah turunin aja air bah kan habis semua. Jadi ada semacam apa ya, kesamaan begitu ya secara kejadiannya gitu, hanya dalam perspektif yang berbeda begitu ya dipahaminya. Ya, dan supaya untuk tidak dikatakan sebagai plagiator, makanya dia menambahi dan mengurangi sebuah cerita yang sebenarnya. Kayak saksi Yehova, Yesusnya digambarkan apa, saksi Yehova atau Mormon itu, Yesusnya digambarkan seperti kakek-kakek itu. Ini iklan anggur kolesem cap orang tua atau apa gimana begitu. Iya. Ya, tapi itulah petakilannya manusia. Karena mereka ini ya hanya memahami dengan perspektif sudut pandangnya sendiri begitu ya, karena memang kan kalau di masa Babel itu kan orang hanya berjuang untuk mengenal penciptanya itu dengan hikmatnya sendiri begitu ya, bukan hikmat dari yang kuasa begitu, bukan diwahyukan gitu kan, seperti halnya kitab suci ini ya. Oke. Nah, dalam konteks mempelajari kitab suci pun begitu, sama. Misalkan secara ini saya bisa kasih contoh nanti dari ayat yang kita ini. Ini ayat pertama ini kan Kejadian 8 kan tidak cuman mengatakan bahwa Allah mengingat Nuh, ya. Allah mengingat Nuh. Nah, di sini kan kalau kita mau bertanya, bisa saja kita bertanya kayak gini. Contoh ya, yang diingat Allah dari Nuh tuh apa? Nah, ini kan terbuka untuk diskusi. Ini kan terbuka untuk dialog. Di tataran kalangan ahli ya, maksud saya. Kan mereka bisa mendialogkan hal ini. Apakah Nuh karena ketaatan diingat Allah? Nanti mereka akan cari ayat-ayat penunjangnya. Contohnya, kalau mau bahas tema itu. Apakah karena Nuh ini orang benar? Nah, patokan kebenaran Nuh apa? Kemudian nanti kan orang bisa bertanya. Nah, ini kan terbuka untuk dialog. Makanya saya bilang, dalam mempelajari kitab suci, kita nggak bisa terjebak menjadi orang yang satu sisi. Kalau kita pandang tadi, misalkan katakan, saya aliran yang memandang Nuh ini diingat karena ketaatan. Terus saya langsung nyalain grup yang memandang Nuh diingat Allah karena kebenaran. Nggak bisa. Karena memang dari konstruksi ayatnya kan cuma itu. Allah mengingat Nuh. Dua sisi ini bisa. Yang diingat apanya? Nah, yang diingat apanya? Apakah imannya? Apakah kebenarannya? Apakah karena ketaatannya? Tiga-tiganya benar kan, kurang lebih begitu kan? Nah, iya. Nah, makanya saya bilang masih jadi orang yang objektif. Kalau misalkan saya pegang tadi, cuman karena ketaatan terus saya menolak yang dua, itu orang yang nggak akademis, maaf harus saya katakan. Berarti harus ditelaah dulu ya, nggak langsung tafsir kita yang paling benar dan yang lain udah pasti salah begitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu kan tidak berhikmat ya Bro Katsu ya. Nah, ini
kita mulai ini bro. Tentang kejadian 8 ini bro ya kan sempat saya juga bahas sama Bro Kadal gitu kan tentang kejadian 8 ini tuh banyak sekali makna simbolis ya, terutama angka-angka. Kemudian juga nanti kita akan ketemu dengan ada dua hewan burung ya, burung yang satu jenisnya gagak, yang satu jenisnya merpati. Kalau yang merpati kan Bro Katsu sempat nge-WA saya kan coba baca di KGK nomor berapa saya lupa gitu ya. Nah itu adalah tipologi Roh Kudus. Ya. Nah kalau untuk yang burung gagak ini apa gitu? Apakah ada makna tertentu? Terus kemudian sebelum ke sana lah, tapi yang ini dulu ya 1 sampai 5 kira-kira dari sini ada yang bisa Bro kasih tambahan nggak? Kira-kira apa yang bisa kita tangkap dari ayat 1 sampai 5 gitu? Kalau tidak kita skip langsung ke kalau yang ayat 1 sampai 5 itu saya mau menekankan dulu di ayat pertama ini itu dikatakan Allah mengingat Nuh ini itu sengaja dilepaskan dari tadi unsur-unsur iman, unsur kebenaran, unsur ketaatan. Karena ayat 1 ini mau menekankan bagaimanapun tingkah laku manusianya, Allah itu selalu berbelas kasih. Allah itu Allah yang maha rahim. Dan menarik untuk diperhatikan, di ayat 1 ini kata mengingatnya itu langsung diikuti oleh objek, katakan objek. Kalau dalam tata bahasa Indonesia langsung diarahkan kepada pribadi tertentu. Di sini mau menekankan otoritas dari sisi Allah. Karena nanti hal ini diulangi lagi di Kejadian 19 ayat 29 dan diberikannya hanya untuk Abraham. Nah, ini penting untuk diperhatikan karena terkadang orang mengartikan bahwa keterpilihan itu nanti sifat keselamatannya sudah final ya. Sering orang terjebak ke arah situ. Ini memang di sisi sini mau menekankan keterpilihan. Gitu. Nah, apalagi ditekankan dengan namanya Allah sudah berdaulat memilih Nuh gitu ya. Sekali selamat tetap selamat. Nah, kalau itu gimana nih bro? Apakah itu agak bagaimana nih tafsiran seperti itu? Nah, nanti di sini kita harus ingat ya bahwa di ayat, tunggu sebentar saya sambil buka ayatnya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak, ya kan? Nah, ini ada yang harus harus diinikan. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air turun. Nah, di sini kalau dalam bahasa Ibraninya ini katanya ruah. Ini akar katanya sama dengan ketika nanti kita dengar Roh Kudus itu loh. Ruah. Membuat angin ini ruah gitu ya. Anginnya tuh ruah atau roh. Nah, ini kita ingat ya Kejadian 1 ayat 2. Pada waktu penciptaan pertama itu juga ruah 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang. Rohnya ini juga ruah. Sama dengan angin yang ini. Yang di ayat pertama dari bab 8. Ini paralel begini mau menunjukkan itu makanya. Kuasa ilahi yang bekerja di sini. Bukan kuasa manusiawi, bukan dari mana-mana. Nah, nanti kita bisa lihat di ayat kedua. Mulai dari akhir ayat pertama terus masuk ke ayat kedua ya. Ini berarti ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Nah, ini sekali lagi ini mau menekankan proses yang tadi. Proses penciptaan itu ditarik sedikit, diingatkan kembali. Seperti gitu loh, Kejadian bahwa yang 1 ya. Iya. Jadi yang memiliki kuasa atas langit, atau ini langitnya bicara kan kemarin saya sudah sampaikan dalam pemahaman Yahudi ada 3 tingkat kan. Ini bicaranya yang tingkat ketiga. Tingkat ketiga sama tingkat kedua itu yang punya hak itu cuman Allah. Gitu. Ya. Jadi ini memang sengaja samainnya dibentuk kayak begini ya. Gitu loh. Gitu. Itu adalah kekuasaan dari sisi Allah.
Hmm. Mm-mm. Itu Iya, iya, mau iya. menekankan itu. Dan harap diperhatikan di sini kalau mau dalam konteks budaya agak berbeda ya. Di sini kita lihat yang memainkan peran elemennya air. Kalau di budaya-budaya pagan saat itu harusnya yang memainkan peran matahari semua. Dewa Iya Mesir yang sih ya. paling tinggi Ra. Nah, ini makanya kalau mau dibilang kita mengambil dari budaya pagan, nggak bisa. Ini buktinya. Di budaya pagan yang bekerja unsurnya matahari. Kalau di unsur Kristen, air yang main peran di sini. Mm-mm. Jadi ini aja udah beda. Ini kan sering untuk kalangan yang non Kristen terutama ya, bilang kita mengambil gitu ya dari pagan. Enggak. Bahkan dalam konteks kemarin saya ada bahas kebudayaan Sumeria, itu dewa tertingginya namanya Utu. Utu itu matahari. Oh, oke. Oh, bukannya Anu yang dewa terbesar itu apa? Anu ya. Makanya ada Wan Anunnaki itu. Bukan. Oh enggak, Utu ya. itu nanti budayanya lain. Budayanya lain. Oh. Jadi memang budaya pagan saat itu sangat banyak. Jadi kalau bicara ini kan saya Sumeria ya. Nanti ada lagi yang yang epic Gilgamesh itu loh, saya lupa bangsanya apa. Nah, itu Assyria, gini, bro, ya. Asyur kalau nggak salah ya. Oke. Nah, jadi gini, memang semua bangsa punya dewanya sendiri. Yang saya sampaikan di sini prinsip utamanya. Jadi kalau bro hidup di zaman dulu, itu dewanya bro beda-beda. Nanti misalkan gini ya, kan bro di Bandung, saya kan di Jakarta. Itu dewa kita bisa beda. Dewanya orang Betawi sama dewanya orang Sunda gitu gambarannya kurang lebih. Oke. Itu beda nanti gitu. Kan saat itu memang bro, teismenya tinggi. Gimana? Ada kemiripan antara kisah banjir Nuh ini kan air bah ya, peristiwa air bah, dan ada yang memparalelisasikan dengan kisahnya dari Epic Gilgamesh gitu, yang dikatakan bahwa ada peristiwa serupa juga tentang air bah, hanya sudut pandangnya kan memang berbeda gitu. Saya dapat referensi ini dari Pak Bambang, jujur aja gitu ya, dari Pak Bambang, bahwa untuk yang kisahnya Epic Gilgamesh itu adalah sebuah kisah yang ada kemiripan gitu ya, namun berbeda cara sudut pandangnya. Kalau Epic Gilgamesh itu dasarnya dari politeisme, kalau kitab suci atau kejadian ini itu dari sudut pandang monoteistik gitu kan. Nah, ini saya kasih kuncinya aja ya, yang membuat Pak Bambang bilang beda antara poli dengan mono itu unsurnya di sini. Kalau di Epic Gilgamesh itu yang menyebabkan banjirnya surut itu dewa matahari keluar bertindak. Dia menerangi langit dan bumi jadi kering, ceritanya panas, itu air menguap, airnya turun. Itu kalau Epic Gilgamesh. Tapi kalau kitab suci kita kan tadi lihat Allah menutup tingkap langit itu. Iya. Jadi bedanya di situ. Maka di sini mono, di sini poli memang. Karena apa? Nanti di sini di Epic Gilgamesh yang kerja dewa kan, bukan Allah. Iya. Gitu. Dan itu perbedaan bedanya juga juga di unsur ini. Gitu. Ada sidang ilahi di sana gitu, bro. Jadi ceritanya para dewa itu berkumpul, wah ini karena manusia ini udah pada berdosa lah ya istilahnya, karena ribut-ribut gitu kan, akhirnya si dewanya kebangun, udahlah musnahin aja semua manusia, kasih air bah. Nah tapi ada satu yang diselamatkan, kalau di sana namanya Surupak ya kalau nggak salah ya, Soropak sama gitu, bro. Ini biar tambah seru ya, saya kasih di budaya Chinese pun ada cerita air bah ini. Itu kejadiannya di kisah 8 dewa. 8 dewa. Itu yang nanti yang nurunin air, yang disuruh inspeksi ke bumi, Tikwaili sama si yang kayak yang ini, yang Lan Saihe. Sama, abis itu dilaporkan ke Kaisar Langit bahwa manusia sudah berdosa, terus
si Kaisar Langit nyuruh Dewa Naga kan, si Raja Naga Laut Timurnya dipanggil. Wah, ini Sun Gokong ini Suruh asik nih. suruh datengin banjir air bah juga sama untuk membersihkan bumi. Sama. Jadi maksud saya cerita bahwa bumi ini dibersihkan itu di semua bangsa ada. Tapi nanti nilainya yang membedakan itu tadi, yang mengakibatkan berhenti apa? Kalau dalam konteks Epik Gilgamesh tadi Dewa Mataharinya. Kalau dalam konteks budaya Cina nanti Kaisar Langit. Kalau kita YHWH yang bertindak. Nah, jadi di sini memang beda. Gitu. Kalau mau dibilang yang budaya Cina kan juga apa namanya? Poli ya, katakan mau ada sidang ilahi ya, boleh kan tadi? Boleh dikatakan sebagai sidang ilahi juga kan ya saya bilang. Ketika pertama si 2 orang dari 8 dewa tuh disuruh ke bumi, suruh ngelihat kondisinya. Nanti dia balik lapor ke Kaisar Langit, akan kayak sidang tuh. Iya, terus jadi kayak Raja Naga Laut Timurnya dipanggil. ada penasehat raja. Kalau kita YHWH ini kan tidak perlu butuh pertimbangan dari makhluk ciptaan yang lain lah, katakanlah begitu kan. Sedangkan kalau dari sudut pandang politeisme, gimana sarannya? Oh, ada keributan gitu kan antara dewa A sama dewa B gitu kan. Kalau iya gitu. Dan uniknya yang aku pelajarin juga dari Pak Bambang itu bahwa dewanya di sana itu bisa tua gitu loh. Jadi kayak benar-benar sangat digambarkan sisi antropomorfisnya gitu ya bro ya. Itu antropomorfisnya tuh sampai di ke arah fisikan. Kalau kita kan antropomorfisnya itu lebih kepada sifat-sifatnya gitu ya. Iya, kita cuma sampai ke sifat ya, nggak sampai menjadi kayak gambaran orang tua gitu. Orang tua jadi inget ini minuman. Oke, lanjut. Oke, ini seru ya. Jadi tentang kejadian ini. Terus juga apa namanya si Bahtera atau perahunya Nuh ini kan bersandar akhirnya di pegunungan Ararat kan, daerah Turki. Nah ini juga ada kesamaan juga dengan kisahnya Epik Gilgamesh, cuman nama gunungnya bukan Ararat lah, apa gitu, aku kurang tahu, pakai bahasa Sumeria sana sih gitu. Jadi detailnya hampir mirip gitu ya bro ya, antara peristiwa dan deskripsi kejadiannya gitu loh. Alur ceritanya agak mirip, bahkan nanti juga ada memberikan persembahan kan, setelah ini kan nanti ada pemberian persembahan kan gitu ya. Iya. Itu nama gunungnya kalau dalam perspektif Armenia itu Urartu. Yang Ararat ini itu nama ininya Urartu gitu. Nah, terus di sini bro, ada makna simbolis nggak di ayat 5 ini ya? Sampai bulan yang ke-10 makin berkurang air itu, bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung, itu juga ada artinya nggak kira-kira? Kalau nggak ada kita skip. Atau hanya sebatas sih kalau ini nggak ada. Dia penekanannya tuh pada gunung ini, karena nanti kita ingat ya, Musa juga di Gunung Sinai. Lebih mengarahkan itu. Bahwa ini terjadi di puncak gunung itu nanti mau ingat yang saya sudah jelaskan, ini ditulis di belakangan ya. Gitu. Jadi mereka ingat Musa itu menerima ininya di Gunung Sinai, terus mereka Nuh ini mereka juga di gunung lagi gitu. Semacam paralelisme saja gitu. Kita lanjut Om. Nah, sesudah 40 hari ya maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada Bahtera itu. Nah, lalu ia melepaskan seekor gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air bah itu kering dari atas bumi. Wah, ini gagak ada makna simbolisnya nggak Om kira-kira? Gagak ya nggak ada simbolnya, gagak ya burung gagak. Cuman kan untuk Nuh mengetahui apakah air bah ini sudah surut atau belum begitu. Apakah mungkin ada suatu daerah yang paling tinggi dari air bah ini, ada apa enggak gitu. Ya ternyata kan tidak ada.
Iya. Oke, ini burung gagak. Nah, kemudian kalau kalau burung merpati jelas bahwa ini adalah sebuah tipologi daripada Roh Kudus ya Om ya. Itu kemarin waktu kita bedah yang KGK juga kan burung merpati ini sebagai yang ada di Kejadian Nuh ini sebagai tipologi gitu ya dari turunnya Roh Kudus begitu. Ya lewat burung merpati kan waktu pas Yesus dibaptis itu ya. Nah, Ya, Nah, tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tumpuan kakinya dan ini masih basah lah ini bumi ya, masih terendam air lah walaupun tidak sehebat sebelumnya gitu yang tadinya nutupin gunung ya mungkin ini udah tinggal setengahnya lah kali ya. Lalu 7 hari lagi kemudian dilepaskan burung merpati itu dari bahtera menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh dan pada di bawahnya sehelai daun zaitun. Daun zaitun ini ada makna tersendiri nggak sih Om? yang nggak ada kan? Gitu. Oke, kita Pohon skip. zaitun ya pohon zaitun gitu loh. Itu menandakan bahwa air bah sudah mengalami penyusutan, sudah surut gitu loh. Oke. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Oke, segala yang ditunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskan burung merpati itu, tetapi tidak kembali. Nah ini udah mulai surut ya, berarti peristiwanya. Dan tahun ke-601. Nah ini yang tadi Om Dal bilang ya. Nah ini 601. Bulan pertama pada 1 bulan itu sudah kering. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu, terus lihat dan ternyata bumi memang sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Nah ini yang agak unik ya Om ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh gitu ya. Keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu dan istri anak-anakmu. Segala binatang gitu kan keluar dari bahtera begitu kan ya. Nah habis itu kan nanti Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan gitu. Apakah ini ada semacam mengingat ya leluhurnya Nuh itu ketika misalkan ada suatu peristiwa kejahatan begitu ya, lalu bikin mesbah gitu sebagai bentuk pertobatan atau bagaimana kira-kira Om? Ya, ini kan sesuai dengan latar belakang orang Yahudi kan ya. Jadi untuk menghormati Allahnya, terus dia memperoleh berkat yang kebaikan, apapun yang baik pada dirinya, gitu loh. Itu mereka melakukan kurban. Jadi di sini melambangkan Nuh itu orang yang taat. Ya dia jadi menghormati Tuhan Allah itu dengan melakukan kurban seperti yang diajarkan nenek moyang mereka. Gitu. Jadi dia setiap menerima apapun yang baik dari Tuhan, dia selalu mengucap syukur dengan melakukan kurban. Oke. Kalau dari teks ini kan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambil ialah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Berarti lebih dari satu ya Om. Maksudnya hewan kurbannya itu bisa jadi hewan ternak begitu, seperti domba atau kambing begitu. Kemudian juga ada burung ya. Iya, burung itu pun ada dua. Ada burung merpati, ada burung terkukur. Oh itu juga dipersembahkan begitu ya dalam mesbah menurut tradisi Yahudi. Iya, burung ada dua, burung merpati, burung terkukur. Lihat itu di Imamat berapa itu tentang pentahiran itu. Misalkan seorang perempuan ya, mengalami menstruasi, gitu ya. Setelah menstruasinya bersih kan dia disuruh mengurung diri gitu, untuk mentahirkan benar-benar tahir dirinya. Nah setelah itu kan disuruh mempersembahkan burung merpati kan. Oke. Ya. Seperti itu. Kalau burung merpati masih terlalu mahal bagi orang Yahudi yang miskin ya, boleh pakai burung terkukur. Kemungkinan burung merpati lebih mahal daripada burung terkukur. Gitu ya. Ya, berarti di sini Tuhan kan tidak menuntut manusia harus seperti ini.
Berarti apa yang bisa kamu berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur ya lakukanlah. Gitu. Ya, dengan Jangan, kemampuan yang jangan ada. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke ayat 21. Nah, ini Om, ada beberapa kalangan juga ya mempertanyakan gitu ya. Di ayat 21 ini terutama ya, Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Nah, kok bisa tahu ya hatinya? Isi hatinya Tuhan begitu. Ini Tuhannya huruf besar semua ya Om. Ya, begitu. Tujuannya ini ya melenceng sedikit ya. Tujuannya lain menulis tiga huruf kalimat atau huruf Tuhan yang berbeda. Nah, ini ada maksudnya gitu loh. Nah, gitu. Iya. Karena pada waktu itu orang sudah tidak bisa membedakan. Gitu loh. Maka sebagai pengingat, Lai menulis Tuhan dengan huruf kapital semua itu merujuk kepada Allah, gitu. Supaya kalau orang membaca ada tulisan itu, dia merujuknya langsung ke Elohim. Ada Tuhan yang huruf kapital aja T-nya, ini menunjuk kepada gelar. Ada Tuhan yang huruf kecil semua, ini menunjuk kepada berhala. Lihat itu budaya orang Yahudi. Setiap dia membaca buku, ada kata YHWH, kenapa langsung dia ganti menjadi Adonai? Dibacanya Adonai begitu ya? Ya. Karena kata Tuhan ini mengandung 3 maksud gitu. Mana yang mau kita anu? Tapi apakah bahasa tulisan dengan lisan itu sama? Ya tentunya tidak sama. Nah, ya kita sekarang kembali ke Nuh. Untuk masalah Nuh ini, ini Om, yang sering jadi pertanyaan, jadi gini, yang jadi pertanyaan itu adalah berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, gitu. Kok seakan-akan yang menulis kok bisa tahu gitu isi hatinya Tuhan begitu di situ. Kok bisa tahu isinya begini sampai detail begini. Nah itu kira-kira kenapa Om? Ada sebabnya kah gitu? Ya ada sebabnya kan. Gitu. Tuhan Allah sebagai Allah itu kan maha mengetahui ya. Dan Lai menulis ini teks dalam Kejadian yang akan bacakan ini Lai mempergunakan bahasa superlatif. Oke. Bahasa superlatif itu menceritakan keadaan dari sisi yang sebaliknya. Ini nanti ada di Perjanjian Baru bahasa superlatif. Kalau kita nggak paham seperti begini, maka kita akan kelimpungan nanti kalau diserang orang. Nah, ini hubungannya dengan Alkitab ditulis dengan bahasa antroformofisme. Gitu. Berarti ayat itu mengingatkan di antara sekian kejahatan ada orang yang baik. Gitu. Maka Allah memandang kebaikan Nuh ini, gitu. Untuk menunjukkan kasihnya, itu menggunakan bahasa superlatif, gitu. Nah. Dan ini ada hubungannya dengan Kejadian 7. Paralelisasinya dengan Kejadian 7, di mana air bah itu diturunkan, gitu loh. Iya. Karena Allah memandang sudah kejahatan manusia itu sudah merusak bumi, maka Allah menghukum perbuatan manusia ini dihukum. Iya. Tapi dari anunya itu dia melihat sebuah kebaikan, dari sisi kebaikan masih ada gitu. Maka, jadi ada harapan begitu ya, masih ada harapan. Ya. Betul. Masih ada harapan terhadap manusia, tinggal tergantung manusianya gitu. Dari sisi yang sebaliknya. Gitu. Dari yang jahat itu dihukum, ternyata dari yang jahat ini masih ada yang baik gitu loh. Pasti ada yang baik gitu loh kan. Itu bahasa superlatif. Bukan Tuhan itu, bukan manusia maha tahu, bukan gitu. Itu bahasa superlatif.
dari sisi yang sebaliknya diceritakan kejadian 7 itu. Kejadian 7 diceritakan lagi diambil makna ceritanya dalam kejadian 8 ini. Diungkapkan dengan bahasa superlatif. Oke. Nah, ini Om, saya mau ambil dari tafsiran gereja gitu yang dalam hal ini saya wakilin melalui situs Katolisitas. Mohon izin ya Om ya untuk berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kan ada yang mempertanyakan, bagaimana penulis bisa tahu Tuhan berfirman di dalam hati gitu kan, sedangkan Tuhan kan sedang berfirman di dalam hati begitu ya. Nah, ini pada Kejadian 8 ayat 21. Nah, ini kadang suka juga dia pertanyaan semacam ini dilontarkan oleh polemikus agama tertentu begitu ya. Nah, tapi kita tidak berusaha itulah, tapi kita coba menjawab begitu ya. Kalau menjawabnya seperti ini ya, kira-kira. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk lagi bumi ini karena manusia, aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, teman Anda mempertanyakan bagaimana penulis kitab Kejadian tersebut dapat mengetahui jika Tuhan hanya berfirman di dalam hati. Nah, tentu bagi kita yang percaya bahwa Tuhan sendiri yang memberi inspirasi terhadap penulis kitab suci ini. Ini tidaklah menjadi masalah sebab penulis itu tidak menulis kitab dari dirinya sendiri. Nah, berarti kan kita tahu ya bahwa penulis kitab suci itu dalam iman kita gitu ya, itu diilhami begitu ya, diilhami oleh Allah sendiri begitu ya. Nah, jadi ini bukanlah suatu masalah ya teman-teman, sebab penulis tidak menulis kitab suci dari dirinya sendiri, tetapi atas pewahyuan dari Allah. Jadi kalau Allah berfirman demikian di dalam dirinya dan ia ingin agar firman ini diketahui oleh umatnya, maka ia mewahyukan hal ini kepada sang penulis gitu. Jadi itu tentunya ya penulis dari Kejadian ini ya, yang hal ini biasanya dipercayai adalah Musa ya Om ya, gitu ya. Musa ini dapat ilham begitu dari Allah sendiri gitu. Nah, kemudian penulis mengatakan berfirmanlah Tuhan di dalam isi hatinya ya, di dalam hatinya, sorry. Di sini kembali digunakan istilah antropomorfis gitu. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang seperti ini ya, Allah menyesal, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya gitu ya. Kemudian ada ya, itu adalah bahasa yang disebut dengan antropomorfis ya, dihubungkan dengan istilah yang dipakai manusia. Jadi seperti kemarin kan ya Om ya, ada yang mengatakan wah Allah menyesal berarti Allah tidak maha tahu dong. Nanti dulu. Nggak seperti itu ya. Gitu. Jadi ya itu kan bahasa-bahasa ini kan untuk menggambarkan kedekatan manusia dengan Tuhan dalam hubungan kasihnya. ya, itu. Kasihnya Tuhan itu tidak sama seperti kita. Ya, di Kejadian 7 manusia dihukum, ya kan? Kan karena kejahatannya kan. Ya. Di Kejadian 8 gitu, digambarkan dari sisi yang terbalik, dari sisi kebaikannya. Mencium persembahan Nuh gitu loh. Artinya yang dilihat perbuatannya Nuh ini loh. Perbuatannya Nuh itu masih ingat akan Tuhannya gitu loh. Masih ingat kasih Tuhannya. Jadi digambarkan seakan-akan Tuhan berfirman dalam hatinya. Karena Tuhan masih melihat kebaikan yang ada pada sisi manusia itu. Ya. Jadi digambarkan, jadi Allah itu digambarkan menurut cara perspektif manusia begitu ya, yaitu dengan gaya bahasa antropomorfis tadi ya, diwariskan untuk supaya kita tahu ternyata Allah tidak sejauh itu begitu ya, bisa juga dekat gitu ya, tapi sama orang-orang tertentu tentunya ya, gak semua orang. Gitu. Ya. Dan dari bahasa itu nanti kan mendengar mencium bau korban Nuh. Nah itu kan nanti ada perjanjian baru. Jadi perjanjian baru Allah dengan Nuh ini dilambangkan dengan pelangi.
Nah, itu Itu pelangi digambarkan dengan pelangi. Nah, kasihnya Tuhan itu digambarkan dengan pelangi, gitu. Perjanjian Allah yang terbaru dengan Nuh itu dilambangkan dengan pelangi. Iya, jadi dituliskannya pelangi itu juga sebagai bentuk dari jawaban Allah begitu ya akan eh, kejadian Nuh begitu yang sudah memberikan persembahan begitu ya Om ya. Ya, dari dia menurunkan air bah sampai dia melihat kebaikan Nuh, ketaatan Nuh. Nah, itulah dia implementasikan seperti itu supaya hal itu jangan terjadi lagi. Gitu. Ya, gitu. Nah, di sini apakah Allah tidak menggunakan kedaulatannya? Iya, menggunakan Om. Tapi yang lebih ditonjolkan adalah kasihnya ya. Ternyata. Ya. Ada kedaulatannya gitu, tapi kan tetap ada yang dikasihinya gitu ya. Ya. Iya, kalau nah itulah makanya ternyata ini ya dalam kitab suci itu makanya tidak mudah dipahami karena memang ada semacam gaya bahasa tertentu seperti antropomorfis begitu ya, yang dimana sudut pandang manusia mencoba menggambarkan tentang Allah gitu ya dengan caranya manusia begitu ya kurang lebih ya Om. Ya. Antropomorfis. Gitu. Kalau antropomorfisme ini kan diibaratkan manusia memahami Allahnya dengan keterbatasan yang dia miliki kan begitu. Ya, dengan sudut pandang manusia begitu ya. Ya, dengan anunya dia sendiri. Tapi apakah Alkitab semudah itu? Itu ada penggunaan bahasa superlatif. Nah, gitu ya. Kalau kita tidak bisa mempelajari seperti begini, kita akan jadi kebingungan sendiri nantinya. Iya. Itu ada mempergunakan terjemahan. Terjemahan itu ada berapa macam. Ada terjemahan diterangkan menerangkan. Ada dinamis ekuivalen. Ada terjemahan interlinier. Nah, kayak kejadian kayak Yohanes 1 ayat 1. Nah, itu lain mempergunakan terjemahan interlinier. Pada mulanya adalah firman, artinya pada mulanya firman itu sudah ada gitu. Ya. Pada mulanya firman itu sudah ada. Kemudian dijelaskan lain, di mana adanya firman itu. Firman itu adanya di dalam dirinya Allah. Ya. Kalau firman itu ada di dalam dirinya Allah, maka firman itu disebut juga Allah gitu. Sama dengan kita, Kang Anton, wujudnya seperti itu, tapi suara Kang Anton ada di dalam dirinya Kang Anton. Ketika Kang Anton menelpon saya nggak perlu bingung lihat mukanya Kang Anton. Oh, suaranya ini suaranya Kang Anton. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya paralel kedua ayat ini, cuman dipisahkan dari sudut yang berbeda, dari sisi yang terbaliknya gitu loh. Ya. Kayaknya betul. Kalau bahasa kitab suci itu kan ada bahasa simbolik ya yang tidak mudah kalau bukan mempelajari secara khusus gitu ya kayak sepur lewat begitu kan ya asal comot asal ini kan juga tidak baik begitu ya cara belajarnya, jadi harus betul-betul seksama begitu ya dengan melihat teks dan menempatkan pada konteksnya begitu ya Om ya. Iya kan gitu loh, karena ini Alkitab ini bukan ditulis dalam ruang yang hampa budaya, hampa ilmu pengetahuan, tidak, ini sangat kental sekali. Iya. Itu penting. Pentingnya di mana? Sangat penting sekali. Maka nanti kita bahas satu ayat. Itu ayat ini bisa membuka ayat yang lain. Itulah firman Tuhan. Iya. Gitu. Jadi ya kan? Nggak sembarang-sembarang gitu ya penulis kitab suci ini juga menuliskan sesuatu itu pasti ada maksud dan tujuannya begitu ya. Ya. Oke. Gitu. Ini penting teman-teman, kita mempelajari seperti ini penting, bukan sembarangan teks ini.
Ya, Ayo itulah. dukung BPJ, ayo kita sama-sama ngobrol yang enak gitu. Mana yang tidak jelas, naiklah tanyakan, kita bahas. Lalu Ya. kita tujuannya seperti ini untuk mencari kerajaan Allah kok. Nah, kerajaan Allah itu identik dengan apa? Diidentik dengan kebenaran. Marilah kita mencari kebenaran di dalam teks kitab suci ini, gitu. Betul? Iya. Mana ada orang berdosa masuk kerajaan Allah, kan nggak ada. Iya. Hanya orang benar saja. Berarti kerajaan Allah ini adalah sebutan lain atau apa ini kan kalau dalam bahasa itu namanya apa? Disebut apa? Apa? Persamaannya itu. Persamaan itu Sinonim. persamaan kata itu Sinonim. ya. Ya, sinonim. Jadi kerajaan Allah ini sinonim dengan kebenaran. Lah kita mencarinya di mana kebenaran ini? Ya melalui membaca kitab suci ini itu. Iya. Begitu. Setuju? Setuju. Ya. Oke. Jadi, nah, kadang gini Om ya, bahasa antropomorfis tadi saya juga waktu Pak Bambang cerita begitu ya, antropomorfis itu sepadan dengan kalau dalam terminologi Muslim itu seperti mutasabihat ya. Ya, ayat-ayat mutasabihat. Jadi kan ada keadaan-keadaan yang digambarkan seperti manusia. Jadi kan apa istilahnya tuh Allah yang digambarkan secara perspektif sisi manusia gitu ya. Ini sekaligus juga untuk menjawab si Bapak yang kemarin itu ya, yang ngintip aja gitu kan, bilang katanya bahwa Allah menyesal. Berarti kalau begitu Allahnya orang Kristen itu ini dong tidak maha tahu gitu. Nah, hati-hati ntar dulu ya, itu adalah gaya pembahasan antropomorfis dalam sudut pandang iman kami. Ini pun kalau Anda mau terima, karena dalam pandangan kami yang namanya antropomorfis itu sepadan dengan yang namanya ayat-ayat mutasabihat begitu ya Om ya. Ini tidak, sekali lagi tidak rangka untuk apa mencari permusuhan, tidak ya, tapi kita tahu bahwa ada perbandingan yang sejajar lah begitu. Kalau di istilah kita ada yang baik gitu. Ada yang baik, kenapa kita harus cari titik tengkar? Kita cari titik temunya aja yang baik. Kan nantinya kita sama-sama saling menghormati kan? Iya, dalam terminologi kita yang disebut mutasabihat tadi adalah gaya bahasa antropomorfis. Jadi tolong dicatat itu sekalian. Gitu loh. Tapi kita memandangnya dari sisi yang sejajar aja, yang sama gitu. Bukankah di Islam juga ada itu ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kita mengambilnya itu dari sisi ayat-ayat mutasyabihat ini. Gitu. Ya. Seperti di sana dikatakan Allah menciptakan dengan tangan kanannya. Orang Kristen tidak memahami Allah itu tangannya kedua-duanya itu kanan semua. Tidak. Ya. Tidak pernah ada begitu. Karena tangan kanan itu identik dengan suatu kebaikan, maka Allah menciptakan dengan penuh kebaikan. Kebaikan, sungguh amat baik, kan sama kan kurang lebih dalam bahasa kita itu kan. Ya, kalau di kitab sucinya Kristen Alkitab itu tof meot itu sungguh amat baik. Nah itu dalam ayat-ayat mutasabihat itu dikatakan Allah menciptakan dengan dengan semua tangan kanannya. Berarti ciptaan Allah itu semuanya baik. Gitu. Nah ngapain kita harus cari yang lain-lainnya? Iya, ngapain kita bertengkar karena terminologi ya Om ya, nggak ada gunanya gitu loh. Iya, nggak ada gitu loh. Ada kok sisi yang sama. Iya. Gitu. Tapi makanya sekali lagi tergantung orangnya. Dia punya intelektualitas tidak? Kalau tidak punya intelektualitas, hati-hati gitu. Iya. Harus berhikmat sekali lagi ya. Dia nggak masalah 10 ininya nggak terlalu ini. Oke. Kayak sudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap di Bahtera itu, apakah makna 40 hari ini ada yang bisa kita tarik atau skip? Yang mana? Gimana?
ayat 6 nih ya, kan sesudah lewat 40 hari. Nah, itu ada makna simbolis tertentu nggak? Dia makna, kalau mau dijadikan makna simbolis yang 40 hari ini, memang nanti semua dilihatnya dalam tipologi itu. Ini ada kalau yang 40 hari yang di sini itu dia mau nanti ke yang tadi saya bilang. Ini nanti saya bacain KGK-nya. Ini yang justru titik pangkal yang KGK yang masalah melepaskan burung merpati itu, dia mau melihat 40 hari ini nanti kan para rasul menanti juga 40 hari. Tipologinya ke situ. Oh. Kalau mau dilihat secara tipologis. Yang nanti tipologisnya Roh Kudus gitu. Ini turunnya Roh Kudus gitu ya. Oke. Lagi saya bukain KGK. Dan kalau ini ya, dia semua, kalau kita memang semuanya mengarah pada gereja langsung ya. Itu yang mau saya tekankan. Elemen-elemen peristiwa Nuh ini semua larinya ke dalam gereja. 7 hari sebelum air bah itu 7 sakramen. Gitu. Bahtera Nuh itu adalah gereja. Merpati itu adalah ini Roh Kudus. Apa? Roh Kudus gitu ya. Air itu pembaptisan. Gitu. Nah, kalau gagak ada nggak nih, bro? Kalau gagak saya paling jawab dalam terang tradisi Yahudinya saja ya. Ini kan itu lambang kematian. Karena ini konteksnya memang, kalau konteks budaya, ini salah satu jenis burung yang paling banyak di Palestina, kalangan ya daerah Timur Tengah lah ya, gitu. Dan kita ingat nanti ini sebenarnya, iya, nanti tapi ada yang menarik untuk diperhatikan ya, walaupun lambangnya seperti itu, nanti yang membawakan makanan untuk Nabi Elia itu burung yang satu ini. Jadi memang ini melambangkan sesuatu kemalangan atau sesuatu yang negatif ya, katakan secara umum, secara negatif, tetapi sengaja dipergunakan dalam kitab suci karena nanti mau menekankan dalam kemalangan itu Allah hadir. Makanya nanti dalam masa hidup Yesusnya dia juga menggunakan ini, Lukas 12 ayat 24, pemeliharaan Allah. Ini saya bacain Lukas 12-nya ya, biar jelas. Oke. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Gitu. Jadi memang burung ini dalam perspektif keyahudian, katakan lambang tadi ya, maaf, tapi memang kemalangan lah paling tidak, atau sesuatu yang negatif si gagak ini. Tapi justru dipergunakan dalam kitab suci itu maksudnya itu. Dia mau menunjuk kayak metafora. Kalau gaya bahasanya metafora, dibandingkan. Allah ini dibandingkan. Sikapnya terhadap gagak dan terhadap kita. Bukan Allah disamakan dengan gagaknya ya. Jadi tingkah Allah terhadap perilaku, bukan tingkah, maaf. Jadi sifat kasih atau sifat kerahiman Allah kepada burung gagak mau diperbandingkan. Jika yang menjadi lambang kemalangan saja dipelihara oleh Allah, apalagi manusia yang memang diciptakan menurut citra Allah. Kita ingat. Gitu. Kurang lebih metaforanya mau begitu. Oke. Gitu. Siap. Apalagi ya, ia menunggu 7 hari kemudian dilepaskan burung merpati menjelang waktu senja burung. Selanjutnya tanggungnya pula dilepaskannya burung merpati, ya kan kembali. Ini nih tentang sehelai daun zaitun. Apakah itu juga ada lambang tertentu nggak, bro? Sebentar, itu ayat berapa, bro? Saya masih lihat. Ayat 11. 8 ayat 11. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawa sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa
air bah telah berkurang dari atas bumi. Ini ada. Kalau zaitun nih ada. Zaitun itu memang lambang. Sebentar, saya cek. Ini nanti ada kaitannya dengan nubuatannya si Habakuk. Sebentar. Kemarin saya baru bahas di tempat lain. Ini ada. Dalam perspektif budaya, tapi ini tafsirnya jadi kritik historis ya. Ini memang lambang, memiliki makna lambang. Sebentar. Aduh, kok dia tidak terbuka. Kemarin nih saya baru presentasiin di channel tetangga juga masalah daun zaitun. Jadi ini memang lambang pemeliharaan Allah atau berkat ilahi. Oh, gitu. Berkat. Jadi makanya nanti kalau di nada-nada para nabi itu sering digambarkan bahwa umat Israel sebagai pohon zaitun yang tidak berbuah, itu melambangkan orang yang tidak memiliki pengharapan terhadap berkat ilahi. Itu alasannya karena pohon zaitun ini memang lambang dari kekuatan dan gambaran tindakan ilahi, gitu. Oh, tindakan ilahi, oke. Nah, tindakan ilahi ini harap jangan direduksi ya. Bisa Allah kan, kita ya harus ingat Allah kita tuh Maha Rahim, tapi Dia juga Maha Kuasa, Maha Adil. Jadi misalkan terhadap orang yang berdosa, ya tentu Allah punya perilaku berbeda dengan anak yang taat. Itu beda. Tapi bahwa Allah tidak pernah katakan mencabut nyawa orang berdosa, itu menjadi penegasan kerahimannya. Gitu. Oke, thank you. Jelas ya, jadi selai daun zaitun ini juga adalah sebuah perlambang juga ya, seperti yang dipaparkan Bro Katsu tadi. Oke. Nah selanjutnya, selanjutnya ditanggungnya pula 7 hari lagi. Iya, ini angkanya tuh benar-benar angka 7, 15, 40 begitu ya. Kemudian pada tahun 601. Nah, ini kan yang kemarin Bro Katsu juga tekankan ya. Ke 601 artinya kan genap 1 tahun setelah peristiwa kejadian air bah itu kan ya, dalam bulan pertama bulan itu sesudah kering kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat ternyata bumi sudah kering kan begitu ya. Nah, yang menarik tuh di sini ya Bro ya. Sorry, saya lanjut ke slide berikutnya aja deh. Kan udah keluar dari bahtera bersama istri anak-anaknya, kemudian hewan-hewan itu pun juga sudah pada keluar gitu kan. Nah, terakhir di yang ke-20 ini kan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, ada makna simbolik lagi nggak ini Bro, yang di ayat ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram atau kosher ya kan, kemarin yang bersih lah ya. Jadi dari hewan yang bersih nih dan dari segala burung yang tidak haram, artinya burungnya pun juga burung yang bersih begitu ya. Yang haram mungkin yang gagak tadi kali ya. Iya, gagak yang haram. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran, berarti kan ada jenis hewan binatang begitu dan ini dibedakan dengan burung, berarti ada burung sama ada katakanlah misalnya domba begitu ya. Nah, ini apakah mau mengingat lagi ke masa zaman nenek moyangnya Nuh ini yang melakukan kurban atau bagaimana? Di sini memang maknanya mau menegaskan yang tadi didirikan mezbah. Jadi Nuh setelah selamat dari malapetaka, katakan malapetaka, banjir besar itu, tindakan pertama yang dia lakukan adalah menunjukkan imannya kepada Allah yang telah menyelamatkan. Dan memang di sini itu persembahannya korban bakar, olat tamit. Ini referensinya dari Keluaran 29 gitu loh. Ayat 38 sampai 42 gitu. Jadi dalam perspektif keyahudian mau ditegaskan, orang yang selamat itu hal yang harus dilakukan pertama adalah memberikan persembahan ke Allah, bukan hal lain, gitu. Jadi semacam ucapan syukur begitu ya, terima kasih gitu kepada Allah begitu ya, bahwa dia
dan keluarga dan anak-anaknya tuh selamat dari banjir tadi begitu ya. Oke. Iya. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke yang 21 ya, Bro ya. Nah, Iya. ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, nah ini saya jujur agak terganggu dengan kata-katanya ya, Bro ya gitu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, gitu ya. Nah, ini kok ada pertanyaan begitu ya dari luar begitu ya. Kok si penulis bisa tahu isi hatinya Tuhan begitu? Sekali Dan lagi di ini sini jangan juga lupa ini bagiannya itu. Bagiannya satu, pertama ini adalah bagian di mana yang namanya gaya bahasa antropomorfis. Gitu. Ya. Antropomorfis ya. Jadi Iya. apa? Allah yang bisa digambarkan secara manusiawi lah, tanda petik perasaannya begitu ya. Iya, bukan dalam pengertian literal bahwa penulis langsung tahu hatinya Allah, enggak, tapi dia mau menggambarkan bahwa Allah itu Allah yang dekat dengan kita. Dengan gambaran antropomorfisme ini. Dan sekali lagi, nampaknya yang namanya tadi itu ruahnya keluar. Ini bentuknya berubah dari kata ruah itu jadi reah. Yang mana itu reah tuh ya, Bro? Bau tadi, aroma. Oh. Ini kan ada kata aroma kan? Ayat 21 yang kan ada itu. aroma kan? Yang harum itu. Harum. Oh, ini reah. Harumnya ya? itu reah. Dia dari kata ruah berubah bentuk. Gitu. Oke. Iya, iya. Oke, udah mungkin cukup segitu dulu, Bro. Mungkin ada kesimpulan yang ingin Bro sampaikan terkait kejadian ini saya tambahin yang tadi permasalahan ruah reah itu. Ruah reah itu nanti juga ada perspektifnya dari sebentar, ini saya cek ya. Amos, nabinya, Nabi Amos. Nabi Amos. Ini ada paralelismenya ke sana. Makanya ini saya bilang kitab suci kita rumit, jangan sembarangan ditafsir. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Gitu. Itu dan nanti di ayat kedua, teguran kepada orang-orang pagan kah itu teh? Oh, bangsa Israel. Enggak, ini bangsa Israel. Karena nanti ini ada kaitannya di Maleakhi 1 ayat 6. 78 lah, 78 lebih percis. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kamu mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Nah, ini yang mengantar pemahaman nanti kalau mau sampai ke Yesaya. Kesalehanmu seperti kain kotor. Ini yang terjadi loh. Ya? Ini yang terjadi, gitu. Ini yang terjadi. Makanya dikatakan Yesaya, kesalehanmu seperti kain kotor. Di luar tampilannya bagus, saleh, tapi kalau dicek ke dalamnya tadi tuh, yang dipersembahkan kayak gitu. Ini kontras dengan yang dipersembahkan Nuh ketika begitu keluar selamat, yang diberikan persembahan terbaik kan, gitu. Kalau mau ditarik ke perspektif Kejadian 8, bapamu Nuh, gitu. Waktu selamat dari air bah langsung kasih persembahan terbaik. Kamu bangsa Israel malah ngasih persembahan kayak gitu. Roti cemar, binatang cacat, binatang sakit. Maka ditengking sama Yesaya, kesalehanmu seperti kain kotor. Kalau Yesus Kristus menengking dengan, kamu seperti kubur di labur putih.
Sama itu arti ungkapan. Ini idiom namanya. Jadi memahami idiom itu nggak bisa langsung ya Bang ya. Makanya saya bilang mesti baca banyak ayat. Karena kita punya kitab suci rumit, gitu. Kan kadang ada yang bilang kesalehanmu seperti kain kotor. Oh nggak penting berbuat baik. Berarti. Palamu tak getok gitu kalau bilang begitu. Palamu tak getok. Gak penting berbuat baik. Ya sering banget itu bro. Ada doktrin-doktrin aneh di luaran ya, yang mengatakan apa manusia berbuat baik gitu. Coba baca Yesaya 64 ayat 6. Kesalehanmu seperti kain kotor. Astaga. Salah justru itu. Salah. Karena kalau kita lihat dalam perspektif Nuh saja, kan begitu keluar tadi dia lakukan itu ya boleh dibilang berbuat baik yang bisa dilakukan Nuh dalam konteks lagi itu habis bumi dibersihkan kan. Benar. Yaitu mempersembahkan korban bakaran perbuatan baiknya. Nah gitu. Tapi permasalahannya kalau mau dikritisi tadi, korban yang dipersembahkan bagaimana? Nah itu kan nanti dijawab oleh nabi-nabi lain, gitu maksud saya. Jadi makanya memahami kelihatannya simple, tapi nggak bisa, gitu loh. Bukannya kita cocok logi dan comotologi kalau ini. Tidak, tapi kita memahami kitab suci dalam konteks keseluruhan perjanjian lamanya. Gitu. Bahwa nanti ada penyimpangan dari bangsa Israel sendiri, semua kan direkam. Itu justru kalau mau tahu yang kayak gitu, penyimpangan kayak gitu, itu jarang ketemu di 4 nabi besar bro soalnya. Adanya di nabi kecil. Yang kayak gitu. Sebenarnya kalau di perspektif pribadi Allah, ketika katakan dia milih seseorang menjadi nabi, kan Allah nggak bilang, Maleaki kamu saya pilih jadi nabi kecil yo. Kan nggak pernah ngomong gitu Allah. Terus dia ngomongnya selalu, kamu kutunjuk menjadi nabiku Maleaki. Kamu kupilih menjadi nabiku Hagai. Allah kalau bicara begitu, dia nggak mengklasifikasi. Yang mengklasifikasi itu yang studi kitab suci. Yang belajar karena bukunya nggak lebih dari 10 bab. Tuh, kalau mau tahu alasannya. Kalau ditanya sama Allah, mereka ini semua nabiku. Bahkan dalam perspektif Obaja, dia menyembunyikan 50 nabi. Dan tidak pernah diperinci oleh Obaja dari 50 nih yang nabi besar sekian, yang nabi sedang sekian, nggak pernah. Di ayatnya cuma dia menyembunyikan 50 nabi. Yang mengklasifikasi itu manusia. Iya, yang disebut nabi besar, nabi kecil, padahal nggak ada besar kecilnya ya bro ya, tapi intinya nabi saja begitu. Iya, soalnya kan Obaja ini bukunya, kitabnya kan cuma 1 bab. Jangan lupa loh, makanya dia diklasifikasi ke nabi kecil, gitu. Iya, berarti istilah kecil besar itu adalah terminologi yang diciptakan jauh sesudah peristiwa itu ya, gitu. Yang mengklasifikasikan, gampangnya mah abad sekarang lah yang mengklasifikasikan itu, gitu ya. Iya, jadi jangan kita memahami dengan memaksakan perspektif modern. Makanya selalu saya tekankan, kita tangkap kalau dari ayat-ayat itu, tangkap dulu ayatnya mau ngomong apa. Baru setelah itu kita ngebalik. Bagaimana diterapkan, gitu. Kalau yang sekarang berkembang di konteks YouTube, yang saya lihat kebalik. Ibaratnya Katsu udah punya perspektif, nanti Katsu cari ayat untuk benerin argumennya Katsu. Nggak bisa gitu. Salah. Iya, jadi perspektif kita yang kita paksakan dengan catatan kitab suci begitu ya. Jadi berasa dipaksa banget gitu loh. Itu sama dengan memperkosa ayat ya kalau boleh dibilang ya. Iya. Ini pembelajaran yang penting buat kita semua ya kawan-kawan. Saya udah ngomong ini kayaknya suci. Udah berkali-kali loh bro. Cuman kayaknya masih banyak yang nggak paham. Iya. Lah itulah. Makanya perlu kita pertegas sekali lagi gitu ya, bahwa kitab suci ini jangan dipakai untuk hal yang sembarangan gitu ya. Kecuali kalau dipakai untuk
kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Maknanya juga nggak bisa langsung jebret apa yang ditulis itulah makna sebenarnya, nggak gitu juga kan, ada idiom juga, ada gaya bahasa antropomorfis tadi kan yang tidak mudah begitu. Nah, itu perlu pembelajaran khusus. Beruntunglah kita ya ada teman-teman seperti Katsu ini ya dan juga Pak Kadal ada ini ya, kita saling berbagi lah apa yang kita tahu coba kita sharingkan gitu ya, dan apa yang sekiranya kurang pas di hati teman-teman ya silakan disaring dan dipastikan kembali ya. Kalau yang Katolik, nah jangan lupa KGK-nya itu tetap diikutkan ya. Nah karena disitulah tafsir KGK resmi. harus. KGK tafsir harus. resmi. Tafsir harus. resmi KGK. gereja itu udah harga mati lah ya, karena dua pilar dan 2+1 kalau kata Romo Bayu ya, 2 pilar tradisi dan kitab suci, kemudian satunya itu adalah magisterium begitu ya. Nah jangan lepas dari situ, wis biar deh. Oke. Mungkin sampai di sini dulu kali ya untuk diskusi kita. Kayaknya sudah cukup ya, sudah terjawab juga. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya lagi Kejadian 8 ayat 21 misalnya, kok si penulis bisa tahu ya kalau Allah itu berfirman dalam hatinya? Nanti dulu, itu adalah gaya bahasa antropomorfis yang tadi kalau disejajarkan dengan kaum sebelah itu disebut dengan mutasyabihat gitu ya. Jadi sekali lagi ya, di sini tidak ada unsur untuk ingin menista, tapi kita coba sama-sama pelajari gitu ya. Ada dalam kitab suci ini sebuah bahasa yang kadang sulit dimengerti ya. Nah, ada baiknya kita saling sharing seperti ini ya, supaya bisa sama-sama saling memahami. Kurang lebih begitu ya Om Kadal? Ya. Ada tambahan Kang, dari betul. Ya. Untuk teman-teman Katolik yang ingin memperdalam bahasan Nuh, ya, coba deh Anda Google itu kitab Yobel. Anda coba googling kitab Yobel, ambil yang berjudul Sefer Hayoverim. Ini layak dibaca. Ini tradisinya Yahudi lah ya. Ya, Ya untuk pengetahuan kita juga ada baiknya gitu ya, biar kita juga punya pemikiran tuh terbuka begitu ya, jadi nggak terkungkung aja gitu sama hikmat-hikmatnya orang-orang yang katanya, tapi kita coba pastikan sendiri gitu ya. Nah kalau ada yang tertarik untuk mempelajari, saya persilahkan begitu ya. Ya, kitab Yobel, kitab Yobel pada bagian atau judulnya Sefer Hayoverim. Oke, terima kasih Om Kadal referensinya. Jadi nanti kita yang tertarik bisa coba mencari tahu lebih dalam. Oke, thank you Bro Katsu. Oke. Nah, memberikan tambahan. Nanti kita lanjut lagi di Kejadian 9 saat dirimu lagi senggang aja ya. Oke, terima kasih. Bro Katsu, Pak Kadal Mesir, dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Ambil manfaatnya, buang yang tidak bermanfaat. Ya, silakan. Mungkin sampai di sini dulu kita akhiri videonya ya. Sebelum itu saya akhiri dengan doa. Om Kadal, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Ya, jangan lupa untuk tetap semangat gitu ya untuk mempelajari kitab suci, karena lewat kitab suci inilah kita mengetahui ajaran iman kita gitu. Terima kasih saya ucapkan untuk Om Kadal sekali lagi, dan juga teman-teman yang akan menyaksikan rekaman ini gitu. Om, saya tutup dengan doa dulu ya Om ya. Mohon izin Om. Oh iya Kang, silakan, baik itu. Oke. Mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas sabda-Mu yang baru saja kami baca dan dengarkan ini. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.
Kami mohon tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami, dan curahkanlah rahmat-Mu agar kami mampu melaksanakannya di dalam hidup kami sehari-hari, sebagai wujud jawaban kami atas kasih-Mu kepada kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.